Halo Sobat Cek Fakta. Kali ini kita bakal bahas kabar menggembirakan dari dunia sepak bola tanah air. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Liga 4 Asosiasi PSSI resmi bergulir, dan tahukah kalian, Kota Depok menjadi pelopornya. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi lokal, tetapi juga catatan sejarah penting bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Bagaimana dukungan PSSI, pemerintah, hingga masyarakat? Dan apa dampak Liga 4 ini ke depan? Mari kita bedah tuntas di video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share biar makin banyak yang tahu kabar baik ini. Awal mula tercetusnya Liga 4. Sepak bola Indonesia selama ini dikenal punya ekosistem kompetisi yang panjang, dari Liga 1 sebagai kasta tertinggi, disusul Liga 2, lalu Liga 3 yang menjadi ruang kompetisi bagi klub-klub amatir dan semi-profesional. Namun, tahun 2025 ini ada babak baru yang menandai arah perkembangan sepak bola di level akar rumput. Liga 4 resmi digelar, dan Kota Depok jadi pionirnya. Liga 4 bukan sekadar turnamen lokal biasa. Ia adalah bentuk konkret keberpihakan Federasi Sepak Bola terhadap pembinaan jangka panjang. Dengan melibatkan klub-klub anggota ASKOT PSSI, kompetisi ini menciptakan jalur yang lebih jelas dari tingkat kota menuju jenjang nasional. Jumlah klub dan format kompetisi. Sebanyak 15 klub anggota ASKOT PSSI Kota Depok resmi ambil bagian. Mereka akan bertanding mulai dari akhir Agustus hingga 27 September tahun 2025. Format yang digunakan adalah sistem grup, sehingga setiap tim memiliki peluang bersaing secara adil. Pertandingan digelar di 3 lapangan berbeda di Kota Depok, menjadikannya meriah sekaligus tersebar agar masyarakat luas bisa ikut menyaksikan. Bagi klub-klub amatir, kesempatan seperti ini sangat berarti. Tidak hanya sebagai ajang unjuk gigi, tapi juga sebagai panggung untuk mencari bakat-bakat muda yang bisa naik level ke kompetisi lebih tinggi. Apresiasi Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Erick Thohir hadir langsung dalam pembukaan di Stadion Merpati. Ia memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah Kota Depok, khususnya Wali Kota Supyan Suri, yang dinilai peduli dan serius mendorong sepak bola. Dalam sambutannya, Erick mengatakan, "Tadi yang disebut Pak Wali Kota, ini adalah turnamen Liga 4 yang pertama se-Indonesia. Luar biasa, dan insya Allah kami PSSI akan mendukung pembangunan sepak bola di Depok." Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya memantau, tapi siap mengawal program ini agar bisa direplikasi di kota lain. Dukungan pemerintah daerah. Selain Erick, Gubernur Jawa Barat saat ini, Deddy Mulyadi, juga hadir. Kehadiran tokoh politik sekaligus pejabat daerah dalam acara ini menambah legitimasi Liga 4 sebagai ajang resmi yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Depok, Supyan Suri, menegaskan bahwa dirinya merasa bangga dan bersyukur. Depok dipercaya menjadi kota pertama di Indonesia yang menggelar liga bergengsi di level amatir ini. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian, Pemprov Jabar, serta PSSI yang ikut mendukung. Menurut Supyan, sepak bola adalah bagian penting dari identitas masyarakat. Dengan adanya Liga 4, ia berharap gairah masyarakat Depok untuk kembali menghidupkan sepak bola bisa terwujud. Makna strategis Liga 4. Jika kita lihat lebih dalam, Liga 4 punya arti strategis. Pertama, ia memberi kesempatan bagi pemain muda untuk merasakan atmosfer kompetisi resmi sejak dini. Kedua, ia menjadi ruang bagi klub-klub lokal untuk berbenah, baik secara manajemen maupun pembinaan pemain. Ketiga, ia menandai keseriusan PSSI dalam memperluas piramida kompetisi, sehingga pembinaan sepak bola tidak hanya berhenti di Liga ketiga. Bisa dibilang, Liga 4 adalah pondasi baru yang akan memperkuat struktur sepak bola nasional. Dengan adanya sistem ini, perjalanan seorang pemain muda dari tingkat kota hingga ke Liga 1 menjadi lebih jelas. Antusiasme warga Depok tidak bisa dipungkiri, kehadiran Liga 4 juga membawa euforia tersendiri bagi warga Depok. Stadion Merpati dan lapangan lainnya dipenuhi penonton yang ingin mendukung klub kebanggaannya. Para supporter lokal merasa bangga karena kotanya menjadi yang pertama di Indonesia menggelar kompetisi ini. Bahkan, banyak warga berharap ke depan Liga 4 bisa menjadi agenda tahunan,
sehingga tidak hanya menjadi catatan sejarah sesaat, tetapi tradisi yang terus berlanjut. Harapan untuk regenerasi pemain. Salah satu isu terbesar sepak bola Indonesia adalah kurangnya pembinaan berjenjang yang konsisten. Liga 4 di Depok hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan adanya kompetisi ini, pemain-pemain muda tidak lagi hanya mengandalkan turnamen antar kampung atau liga internal. Mereka kini punya panggung resmi yang terstruktur. Bayangkan jika setiap kota punya liga keempat, maka ribuan pemain muda bisa tampil dan mendapat perhatian. Dari sinilah talenta lokal bisa ditemukan, diasah, lalu dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Peluang bagi klub lokal. Bagi klub-klub amatir, Liga 4 adalah kesempatan emas. Banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak punya wadah resmi, kini bisa tampil dengan dukungan ASKOT PSSI. Klub-klub kecil bisa menunjukkan eksistensi sekaligus memperkuat manajemen agar lebih profesional. Dalam jangka panjang, kehadiran Liga 4 akan menciptakan ekosistem sehat. Ada klub yang membina pemain, ada kompetisi resmi, ada jalur promosi, dan ada dukungan dari federasi. Tantangan yang perlu dihadapi. Meski penuh harapan, tentu ada tantangan. Beberapa di antaranya, kualitas infrastruktur lapangan yang digunakan harus memenuhi standar agar pemain bisa berkembang maksimal. Pendanaan klub-klub amatir sering terkendala biaya operasional. Liga 4 harus bisa menarik sponsor lokal agar keberlangsungan kompetisi terjamin. Kualitas pelatih dan wasit. Pembinaan pemain tidak bisa lepas dari kualitas pelatih. Begitu juga dengan wasit yang harus adil agar kompetisi dipercaya. Keberlanjutan program. Jangan sampai Liga 4 hanya berjalan sekali, lalu berhenti. Konsistensi adalah kunci. Peran PSSI dalam menjaga konsistensi. Erick Thohir sudah menegaskan bahwa PSSI mendukung penuh. Namun dukungan itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk nyata. Pengawasan, pendanaan, hingga pelatihan bagi pelatih dan wasit lokal. Dengan begitu, Liga 4 tidak hanya jadi proyek seremonial, tapi benar-benar menjadi fondasi pembinaan. Dampak sosial ekonomi. Menariknya, Liga 4 juga membawa dampak di luar lapangan. Pertandingan yang digelar di beberapa titik kota tentu menggerakkan ekonomi lokal. Penjual makanan, pedagang atribut, hingga jasa transportasi ikut merasakan manfaat. Selain itu, kompetisi ini juga memperkuat identitas warga Depok. Mereka kini punya alasan untuk bangga pada kotanya, bukan hanya sebagai kota penyangga Jakarta, tetapi juga sebagai pelopor dalam sejarah sepak bola Indonesia. Inspirasi untuk kota lain. Depok telah membuka jalan. Ke depan, sangat mungkin kota-kota lain akan meniru. Bayangkan jika seluruh kota di Indonesia punya Liga 4, maka ekosistem sepak bola kita akan jauh lebih luas. Dari akar rumput inilah lahir pemain-pemain yang kelak bisa membela tim nasional. Liga 4 di Depok bukan hanya kompetisi biasa. Ia adalah eksperimen bersejarah yang bisa menjadi model nasional. Dengan dukungan PSSI, pemerintah, dan masyarakat, ajang ini bisa berkembang menjadi motor regenerasi sepak bola Indonesia. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap tentang Liga 4 Asosiasi PSSI Depok 2025 yang menjadi sejarah baru di Indonesia. Dari sini, kita bisa belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal Liga 1 atau Timnas, tapi juga soal pembinaan di akar rumput yang jadi pondasi masa depan. Kalau program seperti ini konsisten dijalankan, bukan tidak mungkin Indonesia akan punya lebih banyak talenta hebat di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Liga 4 bisa jadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sepak bola kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.